Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 31 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk mewartakan kesaksian Allah kepada kalian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antaramu selain Yesus Kristus, Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, melainkan pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Roh Tuhan Menyertai. Ada sebuah cerita tentang seorang gadis kecil yang berusia 8 tahun. Ia menuliskan sebuah surat kepada guru sekolah minggu di gerejanya untuk meminta nasihat. Dalam surat itu ia bertanya, "Bagaimana caranya supaya ayahku mau menyimpan foto diriku?" Ia berkata bahwa selama ini ayahnya membawa foto adik laki-lakinya dalam dompet. Ternyata wajah adiknya itu mirip sang ayah. Juga ada foto saudarinya yang cantik berusia 15 tahun. Tetapi ketika gadis kecil itu memberikan foto dirinya, sang ayah malah memasukkannya ke dalam laci. Anak itu merasa bahwa dirinya tidak cukup cantik untuk ayahnya, sehingga ayahnya kemungkinan malu memamerkan foto anaknya di dompetnya. Guru sekolah minggu yang membaca surat itu merasa begitu kasihan, dan ia mencoba untuk bertemu dengan ayah anak tersebut dan berbicara kepadanya. Guru sekolah minggu itu berkata kepada ayahnya, "Bapak, saya dikirimi surat oleh anak Bapak yang mengatakan bahwa dia sangat sedih karena foto dirinya dimasukkan dalam laci, sementara adik dan kakaknya ada di dalam dompet Bapak. Apakah Bapak sengaja melakukannya?" Si ayah ini kemudian terkejut dan cepat-cepat memanggil anaknya itu dan menggendong anaknya di pangkuannya. Lalu ayahnya itu mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan kepada anaknya itu. Ternyata foto anaknya ini selalu ada di layar HP ayahnya. Setiap kali ayahnya ini membuka HP-nya, maka pertama kali yang ia lihat adalah anaknya ini. Saudara-saudari terkasih, dari kisah ini dapat kita lihat bahwa tidak enak rasanya jika keberadaan kita tidak diakui oleh orang lain atau kita mengalami penolakan. Dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bahwa Paulus pun mengalami hal yang sama, yaitu penolakan. Dalam bacaan pertama ini dikisahkan tentang Rasul Paulus yang mengalami penolakan di kota Korintus karena pemberitaannya tentang Injil Kristus. Kota Korintus pada masa Paulus adalah kota yang dihuni oleh penduduk yang beraneka ragam secara suku, agama, ras, bahkan aliran pemikiran. Hal ini terjadi karena Korintus adalah kota pelabuhan yang menjadi titik pertemuan orang dari berbagai latar belakang kehidupan. Sehingga kerap kali karena iman yang berbeda, maka Paulus menerima dan mengalami penolakan akibat dari pemberitaan Injilnya tentang Tuhan Yesus. Hal inilah yang menyebabkan Paulus menjadi takut dan gentar. Namun Paulus memiliki keyakinan akan kekuatan Roh yang menjadi kekuatan baginya dalam menjalankan tugas pemberitaan Injilnya. Karena menurut Paulus, Roh adalah kekuatannya yang juga kekuatan berasal dari Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus sendiri pun mengalami penolakan. Seperti dikisahkan oleh Injil hari ini, Tuhan Yesus menerima penolakan bahkan di tempat asalnya sendiri. Ia ditolak oleh orang sekampungnya dan sesama suku Yahudi. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Saudara-saudari terkasih,
Di antara kita pun mungkin pernah mengalami bagaimana rasanya ditolak. Tuhan Yesus dan Rasul Paulus menjadi figur yang memberikan teladan bagi kita ketika mengalami penolakan. Apalagi ketika kita ditolak karena kita menyatakan apa yang benar. Dalam pengalaman kita ditolak oleh orang lain, bahkan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, kita tidak perlu kecewa karena menegakkan kebenaran sesuai dengan iman Kristen. Suara kenabian harus kita gemakan pada zaman sekarang ini. Marilah kita ingat bahwa Rasul Paulus bahkan Tuhan Yesus juga pernah ditolak. Bahkan Tuhan Yesus sampai menderita dan mati di kayu salib. Akan tetapi, justru melalui peristiwa itu, Tuhan Yesus diangkat oleh Bapa menjadi penguasa atas dunia ini. Kita pun seharusnya meneladani Tuhan Yesus. Apapun penolakan dunia ini, hendaklah kita terus maju dan berjuang demi iman kita kepada Kristus. Dan kalau kita bisa bertahan, kitalah pemenang atas hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Roh Tuhan tetap menyertai kita. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil hari ini. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Roh Tuhan menyertai aku, dan itulah yang menjadi kekuatanku. Semoga demikian. Amin.